Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, asmara Libra akhir Mei 2024. Ini general reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Libra, jadi santai aja. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Libra. Asmara akhir Mei 2024. The Star, Two of Swords, The Magician, Four of Cups, The Hierophant, The Tower, The Devil, dan ini King of Pentacles. Oke. Energi dia. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, gitu. Jadi The Star, aku rasa dia mulai merasa bahwa hubungan ini itu hubungan yang tidak hanya soal asmara-asmaraan, tidak hanya soal bagaimana nanti ke depannya menikah, tapi hubungan dimana kita itu dituntut untuk bertanya, menanyakan kepada diri, apakah ini nih bener jalanku gitu. Jadi apakah ini bener nih gitu, ini orang, apakah ini aku yang sebenarnya gitu. Jadi apa ya, tidak hanya hubungan sekedar pernikahan dan sekedar hubungan just for fun atau seneng-seneng atau romantisan gitu, tapi juga hubungan dimana kita dipaksa untuk melihat balik ke dalam diri gitu. Jadi mungkin ada pergolakan-pergolakan batin, ada pergolakan-pergolakan diri, konflik batin yang mungkin dari dulu tuh belum bisa ditelaah atau belum bisa dipahami atau disadari betul-betul. Tapi sejak kamu kenal dia, sejak kamu berhubungan sama dia, itu tuh semua itu tuh kayak kebuka satu persatu gitu. Hal-hal yang menjadi pergolakan batin, hal-hal yang menjadi pergolakan diri, konflik batin itu tuh kebuka satu-satu, dan kamu mulai menelaah satu persatu bagian mana yang tidak beres, luka mana yang harus disembuhkan gitu. Jadi sejak kamu kenal pasangan kamu ini dari versi dia ya. Jadi sejak dia kenal kamu, sejak dia memulai hubungan dengan kamu, jadi hubungan yang tidak hanya soal romantisme saja, tapi maybe bisa dibilang adalah hubungan yang kaitannya dengan spiritual ya. Two of Swords. Jadi di dalam dirinya memang banyak sekali pergolakan batin atau banyak sekali juga pilihan-pilihan hidup yang dia sangat susah untuk mengambil keputusan, sangat susah untuk memutuskan mana yang baik untuk dirinya, mana yang baik untuk keluarganya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi berjalannya waktu, dalam prosesnya dia semakin mengenal siapa dirinya sendiri gitu. The Magician, dia menganggap bahwa semua ini tidak luput dari bantuan Tuhan
semua ini tidak luput dari bantuan semesta. Jadi dia merasa bersyukur bisa kenal, bisa menjalin hubungan sama kamu sampai titik sekarang ini gitu. Karena mungkin dia pun juga menjalani proses healing dari trauma-trauma, luka batin yang mungkin dari dulu tuh dia tuh nggak menyadari itu, atau mungkin dia ngedai tidak menyadari hal itu atau menyangkal hal itu ya, bahasanya tuh menyangkal hal itu. Jadi which is ini hubungan yang cukup dalam efeknya ke dalam diri, dan hubungan seperti ini mungkin banyak juga dialami oleh orang, tapi juga tidak semua orang mengalami hubungan yang seperti ini gitu ya. Four of Cups, jadi dia merasa bahwa sampai di stage ini, di fase ini, dia menjadi pribadi yang mindfulness, pribadi yang penuh dengan kesadaran, dan ketika mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya, dia sama sekali tidak merasa kayak kecewa atau salah pilih atau gegabah gitu. Dia benar-benar menjadi pribadi atau orang yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ini sih, which is ini bagus perkembangannya kalau dari sisi dia, dan dia merasa bahwa sangat bersyukur sekali ketemu sama kamu, sangat bersyukur sekali bisa punya hubungan spesial dengan kamu, dan dia ingin bener-bener hubungan ini tuh langgeng sampai nanti kalian bisa menikah dan punya anak gitu. Jadi dari perjalanan dia ke dalam diri ya, yang mungkin dia dulu tidak punya arah dan tujuan gitu, sekarang dia udah punya visi misi tujuan, mungkin juga panggilan jiwa, dan dia benar-benar ingin membuat kamu bahagia gitu, karena dia menganggap bahwa you are so special. Dia berada di titik sekarang itu salah satunya adalah karena diri kamu ya. Oke, dan kita coba lihat energinya dia. The Hierophant, energinya kamu. The Hierophant, the Tower, the Devil, King of Pentacles. Oke, aku rasa memang kamu ya membawa karma baik untuk dia, dan mungkin ada beberapa karma yang gak baik juga ya, yang harus kamu beresin di dalam diri kamu sendiri. Ada the Tower, ada the Devil gitu, ada hal buruk yang harus kamu tinggalkan dan berganti kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Dan ini harus bener-bener dilakuin, ini harus bener-bener ada revolusi diri, harus ada transformasi diri yang didukung dengan komitmen dan kedisiplinan gitu. Jadi aku rasa kamu dan dia punya hal atau sesuatu yang memang harus disembuhkan, harus di healing masing-masing gitu, secara personality, secara personal, kamu pun juga, dan dia progresnya sudah cukup baik, dan kamu di sini masih ada beberapa bagian yang belum baik. So, supaya energinya kamu dan dia tetap dalam satu kesatuan frekuensinya, kamu pun harus benar-benar punya komitmen dan punya kedisiplinan untuk bertransformasi kepada hal-hal atau kepada habit-habit atau tujuan yang baik untuk diri kamu gitu. Dan aku rasa kamu tahu apa yang baik dan tidak baik untuk diri kamu, apa yang harus kamu lakukan dan tidak, itu aku rasa kamu banyak yang sudah tahu. Kalau misal kamu belum tahu, bisa konseling lewat deskripsi box ya. Ya, bisa konseling lewat, ada nomornya di sini. Jadi harus ada bener-bener komitmen yang kuat untuk kamu bertransformasi. The Devil di sini harus ada yang dibuang gitu. Jadi kamu tuh harus terpuruk dulu mungkin baru bisa bangkit, atau ketika mungkin kamu kemarin
benar-benar ingin berubah. Tapi ada beberapa yang kayak masih nyangkut dan ini susah banget. Kalau sangkutan ini belum bisa dibuang, maybe kamu tuh nggak gerak-gerak. Jadi mungkin kamu harus lepas dulu dari sangkutan ini, dan akhirnya kamu bisa berjalan ke step selanjutnya gitu. Mungkin bagi beberapa orang di antara kamu ini adalah hal yang cukup beresiko. Tapi dengan adanya komitmen yang kuat dan disiplin yang kuat, aku rasa transformasi ini akan berjalan dengan baik. Tentunya harus ada power, kamu harus punya power maksudnya nggak harus power dari luar ya, enggak ya, tapi power diri, kekuatan diri, optimisme. Jadi kamu harus punya power optimisme di dalam diri, dan mungkin kamu harus bertekad. Dan ada King of Pentacle. Dalam prosesnya, ketika kamu udah bekerja keras, melewati semuanya, ada hasil. Kamu akan sampai pada tujuan itu. Kamu akan mendapatkan reward itu. Dan King of Pentacles ini tidak hanya kaitannya dengan growth of yourself, perkembangan diri, perkembangan diri, self growth. Tidak kaitan dengan secara internal, tapi juga maybe secara eksternal. Secara eksternal tentunya aku rasa akan ada hal baik nih, akan ada kabar baik antara kamu dan dia. Karena dia tuh udah cukup lumayan oke kondisinya, dan kamu ada beberapa hal yang belum oke, dan ayo nih dikejar, diperbaiki. Apa sih yang belum beres di dalam diri? Dan apa yang belum beres dengan diri ini, aku rasa setiap individu berbeda, setiap yang nonton video ini pasti berbeda gitu. Jadi mungkin ada yang kaitannya tentang mental health, ada yang kaitannya tentang habit, ada kaitannya tentang visi misi, dreams, goal, target hidup, dan lain sebagainya. Atau bisa aja yang paling simple adalah tentang mindset. Ada beberapa mindset dari kamu yang ini tuh udah mindset lama, mindset udah usang, harusnya dibuang nih. Ada the devil, harus ada kematian baru ada kelahiran baru. Jadi yang udah usang-usang, yang gak berguna-guna harus segera dibuang, throw, go away, empas jauh-jauh, dan starts new chapter ya. Jadi mulai lagi dari chapter yang baru ya. Oke. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Ini akhir Mei, jadi bisa kamu pakai kontemplasi dan untuk persiapan menuju bulan Juni berikutnya. So, semoga bisa komitmen, disiplin, dan boost terus your optimisme. Okay? Thank you so much for watching this video. Sending love for you all guys. Thank you. Bye-bye.